Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya. Ini hari ini Q&A. Jadi kalau teman-teman mau tanya apa gitu ya, jadi tinggal langsung di chat ya. Oke, kita lihat dulu sebentar untuk indeks. Nah, ini yang mungkin beberapa hari yang lalu saya sempat post di ini ya. Mungkin bukan beberapa hari ya, apa yang kemarin ya. Saya lupa lah ya. Pokoknya saya ada post di IG. Ya kalau indeks kita itu kalau teman-teman lihat ya, memang ini seperti agak-agak ini ya, naik tapi tanpa tenaga ya. Jadi ya kadang doji ya, kadang nggak tahu gimana ya. Nah, kemudian habis itu hari ini tutup doji lagi. Memang karena apa? Salah satunya adalah karena kita minim katalis ya. Katalis itu hampir boleh bilang tidak ada di pasar. Yang sedang ditunggu oleh pasar sekarang adalah The Fed kan ya. Jadi bagaimana The Fed akan menurunkan suku bunga apa tidaknya. Kalau untuk yang nanti besok, tepatnya itu adalah jam 1 besok. Jam 1 ya, jadi kelihatannya tidak akan ada penurunan suku bunga, itu akan ada tetap. Jadi ini pasar udah tahu lah ya. Tapi yang dibutuhkan pasar itu adalah bagaimana komennya si Powell ya mengenai bulan depan, bulan Juni. Ya, nah, karena para analis-analis yang itu ya, dia sudah mulai bersepakat kalau Juni itu kemungkinan besar akan ada penurunan suku bunga. Tapi penurunan suku bunga itu perlu melihat data-data terutama adalah inflasi kan. Ya, inflasi. Jadi inflasi itu nanti tanggal 13 Mei itu akan ada inflasi. Data inflasi kemungkinan besar akan naik ya. Nah, kalau dia akan naik, ini yang mungkin yang si Trump agak-agak ini ya, agak-agak kita bilang apa ya? Dia agak-agak eh, agak agak ini ya, agak sewot gitu ya. Karena apa? Karena Powell itu nggak sejalan dengan apa yang dia mau. Dia maunya adalah ya turunnya suku bunga. Tetapi kan si Powell melihat bahwa ini tidak ada ruang untuk penurunan suku bunga sama sekali. Karena inflasi udah pasti akan naik seiring dengan apa si Trump itu masih terus gencar banget untuk perang tarifnya kan. Nah, mengenai perang tarif itu adalah katalis selanjutnya. Yang kita mau lihat itu adalah pada akhir minggu ini. Akhir minggu ini ada perundingan, ada pertemuan antara Amerika dengan Cina di Swiss ya di Swiss. Jadi ini kita mau lihat kira-kira perundingannya seperti apa. Memang sudah dikatakan di sini bahwa mereka itu bertemu bukan untuk mencapai kesepakatan. Kalau untuk mendapatkan kesepakatan udah pasti nggak mungkin. Ya, hampir boleh bilang tidak mungkin karena Cina itu udah nggak mau ngalah. Kemudian dari pihak Amerika juga maunya adalah ya lu minimal menyamakan lah. Jadi bagaimana caranya menyamakan apa seperti kayak Indonesia ke sana gitu ya. Oh, oke, lu beli dari gua 18 M, gue beli juga dari lu 18 M. Nah, kalau di Cina itu kan susah. Ya kenapa? Karena banyak sekali barang-barang yang tidak dibutuhkan di Amerika masa dibeli kan. Nah, jadi mereka bukan untuk mencapai kesepakatan, tapi minimal ada eskalasi yang turun. Ya, kita mau lihat di akhir minggu ini. Jadi kalau misalnya akhir minggu ini ternyata ada ya minimal udah mulai ada omongan bahwa oh nanti akan begini, akan begitu gitu ya. Nah, kesepakatan ini atau perundingan ini yang akan ditunggu oleh pasar. Nah, sehingga apa yang akan terjadi di minggu depan itu semua tergantung dari dua katalis ini. Kalau perundingannya bagus, ini hari apa? Ini hari Rabu kan? Rabu, Kamis, Jumat mungkin tidak akan kemana-mana ini si indeks. Ataupun kalau dia kemana-mana, eh, apa ya mungkin paling sudah ada bocoran kalau perundingannya akan seperti apa gitu kan? Ya, tetapi saya mungkin akan cenderung melihat ini mungkin nanti akan ada koreksi dulu. Setidaknya akan ada koreksi ya. Ini kayak gini kan ini udah di daerah-daerah resisten kan. Kemudian naik ke atasnya juga tenaganya sangat kurang. Ya, jadi ini mungkin nanti akan ada koreksi sembari menunggu kira-kira nanti akhir pekan ini perundingan akan seperti apa. Kalau The Fed itu kita udah tahu bahwa sangat besar kemungkinan tidak akan ada penurunan suku bunga, termasuk nanti di bulan Juni pun tergantung nanti di inflasi di bulan nanti tanggal 13 itu. Jadi kalau 13 inflasi naik, ya kemungkinan besar Juni juga tidak akan ada penurunan suku bunga. Ya, nah ini makanya semua itu tergantung dari si perang tarif ini. Nah, katalis yang terbaru adalah mengenai perang India sama Pakistan. Ya, perang India sama Pakistan ini tadi apa semalam ya. India sudah mulai melancarkan serangan ke Pakistan. Ya, karena ada eh,
serangan teroris pada di ini ya, di perayaan apa gitu ya, perayaan orang Hindu India itu diserang, jadi ada sekitar berapa berapa meninggal gitu ya. Nah, itu dibalas oleh India dengan menyerangnya. Cuman ya Pakistan masih mengeluarkan kata-kata kalau India itu masih menyerang itu adalah camp-camp teroris yang ada di tempatnya dia. Jadi bukan menyerang Pakistannya ya. Nah, kita lihat ini eskalasi yang membesar apa tidak. Kenapa kita butuh melihat si Pakistan sama India? Karena kita tahu bahwa siapa yang mendukung Pakistan. Ya, kalau sampai benar-benar pecah perang, itu siapa yang mendukung Pakistan, siapa yang mendukung India. Ya, supporter atau sekutu India itu adalah Amerika. Kebetulan lagi sekutunya si Pakistan itu adalah Cina. Ya, jadi ini pasti ketemu lagi nih antara Cina sama Amerika ya. Kita kita lihat eskalasinya membesar. Kalau tidak membesar ya sudah. Ya itu berarti kelar ya. Jadi kita mungkin lihat kalau untuk indeks, untuk teknikalnya ya. Buat saya pribadi, kan saya nggak bisa mendikte pasar ya. Buat saya pribadi, saya jauh lebih senang dia koreksi. Ya, dia koreksi dulu. Ya, jadi minimal adalah profit taking yang diambil gitu kan. Kenapa? Kan ini rally. Ya, kalau teman-teman mungkin pakai line chart, teman-teman bisa lihat ya, ini rally loh. Ya, dan itu belum ada koreksi sama sekali. Yang kita takutkan, teman-teman tahu lah kalau di price actions kan, yang kita takutkan kalau sekali koreksi, koreksi yang tajam sekali. Nah, kita nggak mau. Jadi minimal ada swing high, swing low, swing high, swing low ya. Itu akan jauh lebih stabil ke market, ke pergerakan market dibandingkan dengan kalau dia terus rally. Walaupun dia kecil-kecil ya naiknya. Ya justru yang kecil-kecil ini agak-agak bahaya karena kita jelas banget di situ tidak ada bensinnya gitu loh. Jadi nggak ada power untuk membuat dia terus naik. Oke, ya ini kalau dari sisi teknikal. Kalau kita lihat dari sisi katalis, ya kurang lebih kita akan melihat itu. Kemudian kalau teman-teman mungkin menuju ke nanti mungkin akan ada resesi di Amerika. Ya, ada resesi di Amerika. Nah, beberapa waktu yang lalu kita udah mulai membahas mengenai potensi resesi ekonomi akan terjadi apa tidak. Itu udah teman-teman udah pasti bisa ngitung lah ya. Kenapa? Karena kita udah sertakan rumusnya kan. Kalau lu udah tahu rumusnya, pasti lu teman-teman bisa menghitung apakah akan ada resesi atau tidak di Amerika. Jadi kalau rumusnya kan simple ya. Satu adalah konsumsi masyarakat ditambah dengan konsumsi atau pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah dengan foreign direct investment-nya yang masuk ke dalam negara itu, ditambah lagi dengan pengurangan antara ekspor dan impor. Ya, jadi kalau teman-teman jumlahkan itu semua dan hasilnya positif, ya berarti kan akan GDP-nya akan plus. Tetapi kalau teman-teman lihat di keadaan sekarang ya, bagaimana konsumsi masyarakat udah pasti turun kan? Dengan adanya perang tarif udah pasti akan lebih turun lagi. Ya, ini mungkin kalau di Januari sampai Maret ya oke lah, tarif itu mungkin belum berlaku. Sedangkan April sampai Juni itu tarifnya udah berlaku. Otomatis masyarakat udah pasti akan ngerem konsumsinya. Jadi kalau lu lihat dari rumus ini, otomatis konsumsi masyarakat pasti turun. Ya, kalau konsumsi masyarakat turun itu udah minus sendiri kan untuk konsumsi. Kemudian kita lihat dari pengeluaran pemerintahnya Amerika. Karena kita hitungnya GDP Amerika kan. Nah, pengeluaran anggarannya pemerintah itu lagi pemotongan gila-gilaan. Makanya ada namanya DOGE kan, ada namanya Department DOGE itu apa gitu. Pokoknya untuk efisiensi lah, Departemen Efisiensi yang dipimpin oleh Elon Musk itu, yaitu artinya ada pemotongan anggaran yang cukup besar di pemerintah US itu sendiri. Jadi artinya pengeluaran untuk pemerintah US juga turun. Nah, kalau dia turun berarti udah 2 minus kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah foreign direct investment itu kenceng? Ya, investasi masuk ke dalam US itu kenceng apa enggak? Seperti sesumbarnya si Trump. Oh, nah, banyak nih sekarang investor-investor yang ngantri untuk masuk ke situ. Udah ada belum realisasinya? Kalau belum ada, berarti foreign direct investment-nya pun akan minus. Nah, kalau tiga ini minus, ya teman-teman tinggal lihat ekspor dan import. Ekspor dan import itu selalu minus. Selalu lebih gede import daripada ekspor dari US-nya. Makanya itu yang sedang diperangin oleh si Trump kan. Nah, kalau semua ini, kalau 4 komponen ini itu minus, artinya ya udah Q2-nya itu udah pasti minus. Begitu Q2 minus, itu otomatis yang kita katakan sebagai resesi secara teknikal. Oke?
resesi teknikal. Nah, kalau resesi teknikal, apakah itu menjadi, wah ini berarti akan hancur perekonomian dan lain sebagainya? Enggak. Itu cuma resesi teknikal tok, ya. Dan kalau teman-teman lihat lagi histori ya, begitu resesi diumumkan, market udah beda. Ya, market udah tidak di posisi itu. Mungkin teman-teman yang sering teman-teman dengar itu adalah, kenapa ya? Ini berita buruk banget, tapi marketnya malah naik. Ya, itu biasanya yang kita sebut sebagai market discount everything. Oke, jadi kalau teman-teman mungkin lihat ya, saya yang bukan siapa-siapa bisa menghitung atau bisa memperkirakan akan ada resesi atau tidak. Rumusnya clear banget ya. Apalagi yang namanya JP Morgan, apalagi yang namanya BlackRock, Vanguard, segala macam. Dia udah pasti jauh lebih pintar dari kita lah. Betul nggak? Ya. Jadi artinya mereka sudah mempersiapkan atau memprice in keadaan resesi. Kemudian habis itu dia udah nggak stay di resesi itu. Karena market atau technical yang teman-teman lihat di indeks harga saham gabungan S&P 500 dan lain sebagainya ya, mereka memprice atau mereka bergerak sebagai leading indikator untuk 3 sampai 6 bulan ke depan. Jadi apa yang menjadi oh nih mungkin 3 bulan ke depan itu akan jadi resesi kan? Ya mereka price in untuk itu. Jangan-jangan kejatuhan market dari kemarin itu sudah di price in. Ya. Oke, nah karena itulah maka sampai hari ini kita masih rally kan? Karena market sudah memprice in keadaan itu. Nah, begitu itu diumumkan, market market mungkin tidak sesuai yang teman-teman lihat. Karena itulah makanya kenapa kita selalu katakan kepada teman-teman ya, jangan melihat pada perspektif retail. Kalau lu lihat pada perspektif retail, ya udah, lu merasa bahwa keadaan ini kan lagi susah banget ya. Kok indeks kok pergerakan harga-harga itu harga saham itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ya. Ya tidak, karena apa? Dia bergerak 3 sampai 4 bulan sampai 6 bulan ke depannya. Yang dia lihat itu adalah ekspektasi ke depannya, bukan keadaan saat ini. Gitu. Ya. Oke. Jadi jangan apa ya? Kalau mungkin ya teman-teman lihat ya, kalau cara kerja otak kita ya, sistem limbik kita kan menyimpan memori yang mengatakan bahwa ini ekonomi lagi susah. Harusnya semuanya susah. Gitu ya. Nah, tetapi yang kejadian sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, kalau teman perhatikan ya, kalau benar-benar mau memperhatikannya, market itu tidak berlaku seperti realitanya. Dia udah berjalan duluan. Nah, kalau realita hari ini udah susahnya setengah mati, mungkin market udah bottom 3-4 bulan yang lalu. Gitu. Kalau hari ini keluar nih, contoh misalnya, teman-teman lihat laporan keuangan bagus-bagus ya. Bagus-bagus semua, tapi harganya koreksi. Ya, dia udah berjalan untuk price in 3 bulan quarterly ke depannya seperti apa. Ya, mereka udah berjalan, udah menghitung data yang 3 bulan ke depan. Karena itulah makanya ada istilah market discount everything. Ada istilah namanya pricing in. Jadi dia memprice in dulu keadaan itu sebelum data itu keluar. Ya, itu yang dilakukan oleh smart money. Gitu. Dari kemarin kenapa kita bicara mengenai psikologi market? Ya, kalau kita bicara mengenai psikologi market, maka kita bicara dari sisi perspektifnya si smart money. Bukan dari sisi kita. Kalau dari sisinya kita retail, kita selalu bergeraknya terlambat. Ya, nggak percaya itu terlambat. Nah, makanya teman-teman lakukan research. Jangan, terlambat dan lain sebagainya. Ya itu memang ya, kalau kalau sistem limbik lu, otak emosi lu yang masih bekerja, biasanya begitu. Kita nggak akan bisa menerima masukan dari yang lain sebelum kita melihat sendiri. Karena itulah makanya ada namanya backtesting. Backtesting itu tujuannya agar kita menyadarkan otak emosinya kita, ya, sistem limbik kita untuk melihat gitu, untuk melihat sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan apa yang selama ini kita percayai. Ya, see it, sight it, kemudian habis itu konsisten gitu kan. Ya, nah yang sering kali kita lakukan, kenapa kita tidak pernah beranjak ya keluar dari retail, selamanya retail gitu kan. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita salah, menyadari kalau kita retail. Tapi udah cukup sampai ke tahapan itu, tidak bergerak kepada
bagaimana ya gue menggeser diri gue dari retail ke arah perspektifnya si Gajah. Ya cuman tahu aja, oh iya gue retail. Ya kemudian habis itu pasrah dengan keadaan bahwa oh iya lu mau menang mau menang di market mah susah lah. Ya selalu akan berlindung di situ kan. Mau menang dari market nggak mungkin lah. Kalau udah pasti si bandar nggak mungkin ngasih lu menang dan lain sebagainya. Kita kan selalu berlindung di balik itu kan. Nah, ada sebagian yang memang memang bergerak. Oh iya, kalau gitu berarti bagaimana caranya agar gue bisa menang? Ada yang sebagian bergerak seperti itu kan. Nah, dia berarti mencari tahu dan lain sebagainya. Cuman kan proses ini kan lama. Nggak semua orang nggak semua orang bisa melalui proses itu. Kemudian habis itu berhenti di tahapan kedua. Jadi maka dari itu, kenapa untuk masuk ke dalam tahapan konsisten, itu nggak semua orang ya akhirnya bisa masuk ke situ. Ya, karena itu ya, tahapannya itu ya, nggak semua orang mau bersabar untuk melalui prosesnya gitu. Oke, ya di zaman sekarang teknologi begini aja, lu aja lebih nggak sabar kan? Ya apalagi zaman dulu ya, di mana kita belajar trading tanpa bimbingan apa-apa gitu kan? Kalau dulu kan nggak ada namanya Google, yang ada namanya Yahoo kan? Nggak ada yang namanya komunitas, yang ada namanya Yahoo Group. Ya, yang namanya internet itu kan masih menjadi barang mewah sekali, nggak semua orang bisa punya. Ya, nah, lu bagaimana researchnya? Kemudian belum lagi lu mencari buku-buku tentang trading. Oh, itu dulu bahas setengah mati kan. Hari ini lu nggak usah bilang kalau kalau dulu sebelum zaman AI kita bilang ada Google dan lain sebagainya, lu udah bisa googling ya, ada Facebook, ada X ya, ada dulu namanya Twitter ya, sekarang ada Instagram dan lain sebagainya kan. Nah, zamannya AI harusnya udah jauh lebih gampang untuk membimbing lu keluar, akhirnya bisa masuk ke yang namanya konsisten itu loh. Ya, yang benar-benar menjadi seorang trader yang benar-benar profesional. Ya kalau zaman sekarang lu kalau masih bilang, oh gue nggak mungkin lah bisa sampai ke situ, itu udah nonsense, nonsense banget. Ya, oke? Baik, teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau ada itu. Ya jadi ini kalau kita lihat market itu cuma begitu doang. Ya hanya menunggu katalis. Jadi kalau katalisnya itu benar-benar bisa membakar, ya salah satunya ya perang tarif. Kalau misalnya si Trump itu bisa sampai ketemu si Jinping, kemudian habis itu mereka bisa mencapai kesepakatan, ini market pasti akan bereuforial sekali ya. Tapi kalau misalnya itu belum sampai tahap itu ya, kita masih melihat bahwa perang tarif ini masih akan menekan market. Apalagi The Fed itu masih ngotot tidak nurunin suku bunga. Nah itu pasti ya, karena suku bunga tinggi kan ya pasti tidak akan terlalu bagus untuk perekonomian kan. Itu yang akan kita perhatikan ke depannya. Sisanya yang lain hampir tidak ada. Kalau dalam negeri sendiri, apa yang mau kita lihat? Yang mau kita lihat itu adalah kemarin kan mungkin teman-teman tahu GDP kita ya, itu adalah GDP yang paling jelek sepanjang 21 tahun terakhir ya kan. Tetapi masih plus tuh. Masih plus 4, lebih. Artinya masih bertumbuh walaupun tidak sesuai harapan, bisa di atas 5 gitu kan. Tapi itu masih bertumbuh, dan itu ingat itu baru GDP Q1, bukan berarti GDP 2025 ya. Nah, kemudian habis itu teman-teman juga bisa lihat bahwa dari apa itu namanya yang dipimpin oleh Pak Ruslani itu BPKM ya, ya. Dia sudah bilang kalau sampai Q1 itu sudah ada 15 triliun lebih ya. Ya dari BYD, dari Finfast ya, itu udah masuk lumayan banyak. Nah, itu adalah kalau teman-teman lihat dari GDP, itu adalah foreign direct investment-nya. Ya, jadi kalau konsumsinya nggak naik ya sudahlah ya. Tapi udah ada investment yang masuk dan itu sudah direalisasikan. Kemudian habis itu bagaimana dengan pengurangan pemerintah? Ya pasti mereka masih genjot makan bergizi gratis ya, program 3 juta rumah. Nah, itu adalah genjotan pemerintah. Ya, nah, bagaimana ekspor dan import? Nah, ini yang butuh tunggu datanya. Kalau importnya udah pasti akan berkurang seiring dengan konsumsi masyarakat kan. Nah, kalau import berkurang ya kita mau lihat importnya berkurangnya di area konsumsi atau di area bahan baku. Kalau di area bahan baku itu sebenarnya lumayan ini ya.
lumayan mengkhawatirkan untuk kita. Ya, artinya manufaktur kita juga akan turun, kan? Tetapi kalau misalnya importnya yang turun itu adalah di bagian konsumsi, itu bagus. Ya, dan ekspornya itu harus bisa naik. Nah, kalau ekspornya bisa naik, ya, importnya kurang, berarti kita masih surplus, kan? Kalau teman-teman tambah-tambah-tambah itu, kelihatannya GDP kita masih akan tetap bagus. Walaupun di US itu negatif. Kalau US negatif, Indonesia belum tentu negatif. Kenapa? Karena US itu masalahnya dia memban produk-produk Cina yang memang harusnya dibutuhkan oleh penduduk mereka. Ya, di mana barang itu untuk mencari substitusinya itu tidak mudah. Ya, kalaupun ada, itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang yang produksi made in China. Karena itulah makanya akan ada shifting di bidang di inflasinya. Karena mereka harus membeli barang jauh lebih mahal. Ya, antara mereka mau beli atau mereka akhirnya tidak beli. Nah, kalau dia tidak beli berarti konsumsinya turun. Kalau dia beli, inflasinya naik. Itu yang kita lihat. Jadi karena itulah nggak bisa apple to apple. Kalau Amerika resesi, kita juga resesi. Nggak juga. Buktinya Q1 kita 4% lebih. Gitu. Ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Antam. Saya cek Antam dulu ya. Oke. Ini Antam. Kalau teman-teman lihat Antam ya. Kalau udah punya barang berarti teman-teman hold. Kalau belum punya barang lebih baik tidak. Nggak, jangan masuk. Ya, sebentar. Ini gitu ya. Ini buang-buang. Sebentar saya buang-buang dulu deh ini yang lama. Oke, kalau belum punya barang jangan masuk. Oke, kalau udah punya barang teman-teman hold. Itu aja udah. Kalau Antam ya, ini bukan saatnya teman-teman masuk di Antam. Ini biasanya ya pasti didorong oleh apa biasa lah ya yang ngeborong-borong barang-barang Antam ya yang sampai ngantri-ngantri dan lain sebagainya. Kemudian ya didukung oleh kenaikan harga emasnya sendiri kan. Jadi akhirnya ya Antam ini ya kurang lebih seperti itu. Kalau belum punya barang nggak usah ikut. Kalau udah punya barang hold aja. Ya hold sembari ya nunggu aja itu apa si komoditas emas. Perhatikan aja komoditas emas. Karena ini berhubungan dengan si Antamnya. Kemudian teman-teman juga perhatikan kalau Antam ya. Perhatikan sesuatu yang viral di masyarakat itu. Kalau antriannya masih panjang-panjang, udah lu hold aja ini. Udah teman-teman udah nggak usah pusingin itu. Pokoknya udah tinggal hold aja si Antam. Sampai akhir tahun juga sepertinya sih tidak akan ada masalah ya. Eh, Kalau lihat dari harga emas, ya saya mungkin harus katakan seperti ini ya. Ini bukan saran untuk teman-teman langsung pergi beli ya, karena itu udah harga mahal banget. Ini udah bukan bukan tempat teman-teman untuk beli lah. Kita kan ada namanya tabelnya Sam Banner ya. Sam Banner ya. Sam Banner memperkirakan bahwa resesi yang akan menurunkan si indeks nanti itu di 2026. Kayak di 2026. Kita udah pernah membahas ini. Dan biasanya akan terjadi itu di menjelang akhir-akhir lah ya, menjelang mungkin setelah laporan keuangan keluar ya, kemudian habis itu ya itu mungkin udah waktu-waktunya resesi, waktunya kejatuhan market bukan resesi ya, waktunya kejatuhan market. Karena kita melihat untuk yang si Sam Banner ya, itu historinya yang dia prediksi itu hampir boleh bang itu mendekati ya, mendekati 80% itu mendekati. Masih ingat ya, tabelnya sistem Banner kan? Itu di 2026, bukan di 2025. Tenang aja. Ya, jadi kalau saya masih masih melihat itu, kemudian habis itu kalau kita mengikuti pergerakan market, ini kelihatannya 2025 itu kita masih cukup bisa bertahan. Nah, kalau lu lihat 2026 itu kemungkinan besar akan ada kejadian, akan ada sebuah kejadian. Emas itu begitu. Ya, ada kejadian, dia akan rally. Ya, nah, jadi teman-teman ya kalau yang udah punya emas keep aja sampai 2026. Ya, bukan pergi borong itu udah kemahalan. Ya, jadi kalau lu punya ya lu keep aja. Kalau lu belum punya, ayo kita bahas satunya aja misalnya kayak BRMS. Ya, walaupun ini juga udah tinggi, lu mungkin masih bisa lihat saham-saham emas yang lain lah ya. Nah, ini adalah BRMS.
Ya, kalau lihat dari trendline itu, ini adalah kalau dia break lu bisa ambil. Oke, nah ini sama ya. Pergerakannya teman-teman juga ikutin komoditas emas. Jadi kalau dia komoditas emas masih cukup bagus, ya sudah lu berarti lu akan keep ya untuk saham-saham emas. Saham emas lainnya misalnya kayak ada PSAB ya, yang lain-lain. Mungkin yang lain-lain kita agak kurang di fundamentalnya ya. Tapi kalau ada satu lagi namanya HRTA dan lain sebagainya ya. Kalau HRTA itu kan lebih ke arah tokonya ya, bukan 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 ke tambangnya ya. Nah, kalau BRMS kan ke tambangnya, Antam itu ke tambang sama ke tokonya kan. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau kalau yang saya lihat tuh ya, saya selalu kita lihat, saya lihatnya sih adalah BRMS dibandingkan dengan Antam. Tapi kalau teman-teman sudah punya Antam, ya udah keep aja itu sembari sembari ya trailing stop aja untuk si Antamnya. Oke, ini BRMS ya. Jadi udah sekalian udah saya bahas. Jadi ini kalau dia break, lu kalau mau ambil dari sekarang eh ya apa ya? Ya yang penting itu aja tahan untuk menghold aja ya. Ya, jadi kalau dia break ini mungkin udah menjadi satu alasan kita untuk melakukan pembelian. Oke, ini BRMS. Kemudian habis itu apa? ADMR. ADMR ini bumi ya. ADMR ini aluminium ya. Oke, untuk ADMR ya kita lihat kan ini adalah low-nya ya. Ini saya bicara teknikal. Kalau untuk katalis teman-teman cek sendiri ya. Ini ADMR. Nah, kalau lihat ADMR ini kan mungkin lebih ke arah aluminiumnya dibandingkan dengan batu bara dan lain sebagainya ya. Nah, kalau lihat aluminium itu berarti kan teman-teman harus mengikuti siklus ekonomi. Ya, kalau siklus ekonominya masih tidak terlalu bagus, ini mungkin masih akan agak tiarap. Ya, kalau dia masih agak tiarap, lebih baik teman-teman nggak usah lihat ini dulu. Ya, kalau kalau saya boleh sarankan adalah seperti itu. Teman-teman nggak usah lihat ini dulu. Ini mungkin nanti kita harus menunggu mana pulpennya. Ini sebentar. Nah, ya ini masih kita harus menunggu. Ini kan adalah low-nya ya. Kemudian habis itu nanti nanti pasti akan ada retest lagi ya. Terus habis itu kita mau lihat ya, teman-teman perhatikan aja untuk ADMR. Kita mau lihat di ujungnya itu ada minor uptrend-nya. Udah gitu aja. Ya, ADMR. Jadi ini masih masih cukup lama lah. Apalagi kalau lu ikutin siklus ekonomi kan masih tidak ada ini ya. Tidak ada tanda-tanda kalau dia akan membaik kan. Ya, perekonomiannya kita kan. Oke. Ya itu kurang lebih ya untuk ADMR ya. Kelihatannya masih akan lama. Tapi seenggak-enggaknya perhatikan aja nih angka 1000. 1000 berapa nih? 1100 lah. Ya kalau dia udah bisa bergerak di atas, kemudian stay di atas, itu mungkin akan lebih baik. Baru diperhatikan. Kalau enggak, ya teman-teman ikutin aja. Di antara, ini berapa nih? Antara 700 sampai ke 1100, itu nanti ada minor uptrend itu tercipta di ujungnya. Minor uptrend. Ya kalau di setupnya kita sebutnya sebagai fase D. Ya di situ ada LPS, lu akan bisa lihat ya. Minor uptrendnya itu cakep gitu loh. Ya. Tahu ya uptrend kan? Ya, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high gitu ya. Dan itu cakep. Ya, itu cakep. Itu naiknya itu cakep banget. Nanti saya liatin ke salah satunya adalah nih. Oh, sebentar. Nah, oke, teman-teman lihat ya. Ini yang saya maksud sebagai minor uptrend. Oke, nah ya, jadi di ujungnya dia ada namanya minor uptrend. Ya, ini walaupun kemudian habis itu terjadi rally ya, tapi teman-teman bisa lihat ya. Ini low ya, ini high. Kemudian ini adalah hello, kemudian dia naik lagi, ini adalah hair high, kemudian habis itu dia kenceng kan, ya, tetapi ini masih cakep, gitu ya. Ini di ujungnya itu ada minor uptrend. Nah, teman-teman cek seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman lihat Dewa? Dewa ini kalau di setup saya ini kita sebut sebagai SOS. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat share mengenai fundamentalnya. Ya, benar ya? Teman-teman ketebak nggak sih kalau itu dewa? Saya nggak tahu. Ya, ya kan saya cuma ngomong doang. Ini kira-kira saham apa ya? Itu adalah saham dewa yang saya share di Telegram. Ini adalah saham dewa. Dan ini adalah yang kita sebut sebagai
SOS. Ya, ini dari sini adalah SOS. SOS itu adalah reakumulasi setelah akumulasi. Ya, kalau di setup saya itu kurang lebih ngomongnya seperti itu. Jadi itu adalah reakumulasi setelah akumulasi. Nah, apakah ini wajar? Nah, karena itulah makanya kita kan nggak cuma based on technical full gitu ya. Tetapi kita ada dasarnya. Kenapa si Dewa itu dari 50 kok bisa jadi 143? Ya, lu cek ya. Ini saya beberin sedikit ya, walaupun bahayanya lumayan gede. Ini cukup dilema buat saya. Kenapa? Karena secara teknikal dia pas, kemudian kalau lu cek katalisnya dia pas, kemudian dari fundamental dia juga pas ya. Yang dilema buat saya itu adalah saya masih belum terlalu percaya sama pemiliknya. Ya, tapi ada yang bilang peduli setan lah sama pemiliknya. Ini kan semua udah oke. Ya, ini ya kita berharap dia benar-benar sudah bertobat lah ya pemiliknya ya. Oke, ya, jadi ini beberapa ya, teman-teman udah lihat soal di detailnya kan udah lihat kan growth untuk income-nya itu net income-nya itu begitu besarnya, itu berapa ya? 700 apa 1000 lebih ya? 700%, 760, 1000 lebih itu yang lain. Ya, 700%, 700% lebih, kemudian habis itu lu lihat di Q1 2025, itu bagus banget ya. Kemudian kalau teman-teman cek lagi ke laporannya, dia kan sebenarnya selama ini kan dia menggunakan subkontraktor. Ini kan kontraktor ya, sama kayak Petrosea lah ya. Dia adalah kontraktor. Kebetulan dia yang dia garap itu adalah tambangnya si Bumi. Ya, tambangnya Bumi. Ya, saya nggak tahu bagaimana sistem bisnisnya dulu ya. Karena yang kalau kita lihat dulu dia dibilang kontraktor, tetapi begitu dia dapat order dari Bumi, dia subkon ke orang. Nah, berarti kan dia cuma hidup dari komisi kan. Ya, jadi dulu itu ya memang tidak good lah. Ya, tidak bagus sama sekali. Nah, menjelang beberapa tahun belakangan ini yang kita lihat itu adalah kontrak-kontraknya sudah mulai dia kerjain sendiri. Jadi artinya ini perusahaan udah mulai bukan perusahaan fiktif. Kalau dulu itu saya katakan itu perusahaan fiktif. Kenapa? Coba lu bayangkan ya. Ini kalau kita ngomong ya, biasa aja ya. Bahasa premannya lah ya. Lu dapat kontrak nih. Lu dapat kontrak ya dari Bumi. Ya, kemudian habis itu lu kasih ke perusahaan B. Ya, perusahaan apa ya kemarin ya? AMN, si TH apa gitu ya. Yang disingkat-singkat itu, ya. Nah, lu kasih ke mereka. Mereka yang kerjain. Lah, jadi lu ngapain di situ? Ya lu ngapain di situ? Padahal lu cuma anak perusahaannya satu grup juga sama si Bumi kan? Lah kalau kayak gitu kenapa nggak Bumi langsung aja suruh kontraktor yang memang punya kompeten? Kenapa harus lewat sini? Ya berarti kan dia selama ini cuma makan komisi kan? Nah ini mulai berubah, oke? Itu mulai berubah. Ya kenapa saya tidak pernah membahas saham ini? Karena grup ini memang saya blacklist habis-habisan. Ya, nah cuman yang beberapa pas kita lihat dari teknikalnya, kemudian habis itu sekali lagi researchnya ya, fundamental kita semua kita lihat. Nah ini udah agak berubah ya, agak berubah. Ya, moga-moga berubahnya benar-benar stabil ya, jangan tiba-tiba, oh ini kayaknya udah mulai bagus nih, wah udah mulai dihajar lagi. Ya, semoga tidak ya. Jadi kalau dia tidak, ya udah, ini kan udah lumayan rally, udah lumayan panjang kan sejak pembukaan market sampai hari ini kan. Jadi yang kita lihat tuh adalah ya kalau dia break 145 sampai 160 ya lu baru ikut aja. Tapi kalau misalnya lu percaya dengan data-datanya, ya kita mulai cicil aja gitu. Karena apa? Di belakang sini yang kita mau lihat itu kan adalah minor uptrend kan. Ya, karena reakumulasi adalah ya akumulasi itu sendiri. Ya akumulasi itu sendiri gitu. Oh, dia punya tambang emas juga ya, Pak? Oh, keren juga ya. Berarti harus saya korek lebih jauh lagi ya. Ya, nah coba bayangkan dia udah punya tambang emas tuh. Berarti kan udah ini pembelian lama atau sebenarnya sudah ada sejak lama, cuma belum digarap aja, Pak. Oh, sudah lama. Wah, nah ya jadi sebenarnya itu adalah sesuatu yang pasti akan menambah dong, menambah nilai tambah untuk si saham ini. Ya, saya nggak mau mempromosikan terlalu jauh. Jadi, teman-teman coba riset sendiri, akhirnya pegang data sendiri, kemudian habis itu putuskan sendiri. Ya, saya lebih senang adalah ini teknikal ya sekarang ya. Saya lebih senang adalah dia koreksi dulu. Dia bikin pullback. Nih, gedein dulu. Ya, kan saya butuh middle uptrend di di ujungnya. Kalau ini adalah springnya, udah gitu udah lewat. Ya kalau teman-teman belum dapat ya sudah lah ya.
Ini springnya, ini adalah LPS-nya. Kemudian habis itu dia naik. Ya, ini adalah LPS-nya, ini spring. Oke? Jadi kalau lu lihat V-shape kemudian hold, nah ini udah V-shape sama hold kan? Ya, ini saya juga nggak ngambil banyak kok. Kenapa? Karena saya masih ragu-ragu. Ya, jujur ya, kenapa ya? Karena ya buat saya memori saya mengenai grup ini memang tidak terlalu bagus. Cuman ya ini kalau lu urutin dari apa trading frameworknya kita, ini udah pas. Udah pas semua udah pas. Ya jadi ini sebuah data yang tidak bisa dipungkiri gitulah ya. Ya sekali lagi saya tidak mempromosikan grup ini ya. Oke, nah ini adalah LPS. Nah saya butuhnya adalah dia koreksi. Kalau dia koreksi enak. Ya kita ngambilnya itu jauh lebih pede. Kenapa? Karena stop loss-nya lebih kecil. Ya kita butuh itu soalnya ya stop loss-nya kecil. Kalau dia bisa koreksi sebelum break lah ya, dia bisa koreksi, ya itu lebih baik. Jadi kita bisa tunggu daerah-daerah sini nih. Ya, ini kan disebut sebagai supply demand yang kecil ya. Daerah berapa? 120. Kalau dia bisa koreksi ke situ. Kalau enggak ya udah cicil aja. Dari 140 kalau teman-teman merasa bahwa resikonya cukup oke, ya hitung-hitungannya cukup oke. Ya, 140 kalau sampai dia turun ke 120 lu masih cicil aja kan. Ya kalau lu merasa bahwa kayaknya enggak deh, gue tunggu aja sampai confirm ya, lu tunggu dia break aja. Ya, tunggu break dengan volume gede dan lain sebagainya ya. Ya semua breakout yang valid ya habis dulu ambil. Itu aja ya. Nah, kemudian katalis tambahan karena dia kontraktor sih ya. Kemudian ini tiba-tiba ada yang ini ya. Ada tambang emas yang belum digarap lagi. Besar lagi ya di Riau ya. Nanti kita lihat ya cadangannya berapa gede sih di situ ya. Kalau cadangan yang gede, wah ini keren nih. Maksudnya keren. Sekali lagi ya, saya nggak mau mempengaruhi perspektif teman-teman mengenai saham ini ya. Oke, lakukan research. Sekali lagi lakukan research. Kalau lu udah dapat datanya dan lu cocok, lu ambil. Kalau lu nggak cocok, jangan ambil. Gitu ya. Jadi semuanya balik ke masing-masing lah. Oke, walaupun datanya sebagus apapun, kalau lu merasa bahwa gua nggak cocok nih, lu megangnya juga pasti setengah hati. Nanti akhirnya keluar masuk ya. Jadi nggak good juga lah. Oke, itu kurang lebih Dewa. Ya udah ya sekalian ya, udah kita bahas. Kemudian apalagi Harum, Harum ini gini. Mengenai batu bara ya, saya nggak tahu teman-teman akan lihat ini sebagai batu bara atau nikel ya, karena Harum itu kan dia punya dua, batu bara dan nikel ya. Nah untuk batu bara, kalau teman-teman cek ke sebentar, uh, indeks indeks batu bara, aduh kok saya lupa ya. Teman-teman cek ya, futuresnya harga futuresnya batu bara itu memang ada kecenderungan naik gitu. Uh, Kok saya lupa ya itunya ya. Websitenya ya. Oke, kita pakai trading economic aja. Pakai komoditi aja. Teman-teman kalau cek futuresnya batubara, ada peluang batubara itu akan ini. Ada peluang lebih baik di udah nggak bisa ya sekarang ya. Oh, ini udah nggak bisa dicek futuresnya. Ya teman-teman aduh, apa ya? Saya lupa itunya. Nanti saya post di itu deh ya, di tele aja ya. Nah, kalau teman-teman lihat futuresnya, memang ada peluang tuh batu bara lebih baik. Kemudian dari sisi nikel pun, nikel terakhir itu kan si Eramat itu kan sampai itu ya mengakuisisi uh, WDB ya, WDB ya. Nah, itu daerah-daerah inilah, daerah-daerah tambang-tambang dekat-dekat si Harum ya. Oke. Nah, jadi yang kita lihat itu gini. Pertama adalah batu bara dan nikel. Itu juga sama, itu dipengaruhi oleh siklus ekonomi. Nah, kalau siklus ekonomi tahun ini bagus, ya nanti dia terus membaik gitu ya. Berarti ada peluang batu bara dan nikel itu punya peluang untuk naik. Nah, kalau dia punya peluang untuk naik, berarti kan ada peluang juga perbaikan pada laporan keuangan saham-saham ini. Ya, itu yang mau kita lihat ya. Nah, secara teknikal kita masih belum lihat ada sesuatu yang menarik di Harum lah. Walaupun ya dia rally, kemudian habis itu
Ini pakai weekly aja ya. Nah, ya, kalau teman-teman lihat di weekly, jangan di daily lah, di weekly. Ya, di weekly kita nggak melihat ada perubahan pada perubahan fundamental lagi. Perubahan pada trend di saham Harum ini masih downtrend. Ya, ini masih downtrend. Karena high-nya itu di sini. Oke, low-nya itu di sini. Lihat nggak? Ya, kalau lu mau berubah trend, makanya lu mesti break high ini untuk saat ini. Kalau enggak, ya minimal lu bikin lah high baru dulu di sini, turun, kemudian habis itu dia break high ini. Nah, itu baru kita bisa lihat Harum itu mulai berubah trend. Kalau enggak ada. Kalau lu memang lu lihat di daily, daily itu kan kelihatan, oh iya, dia mulai berubah trend ya. Ya, misalnya ini high kan, ya. Ini turun, kalau dia break ini kan berarti kan udah mulai swing swing high swing low kan, ya. Tetapi ini minor trendnya. Ya, lu mau tradingnya seperti apa? Kalau lu cuma mau trading untuk jangka-jangka pendek, ya mungkin ini teman-teman bisa perhatikan sebagai area buat teman-teman bisa masuk. Ini kalau dia break, berarti ini change of character. Tapi ini kan jadi minor trendnya. Jadi ini cuma buat jangka pendek doang. Sedangkan kalau untuk jangka panjangnya, dia belum ada perubahan sama sekali. Nih, ya perubahan trennya itu belum ada. Ini masih terus turun. Udah ini buang. Ini tuh masih terus turun. Oke, ini masih downtrend. Jadi belum ada perubahan sama sekali pada trend majornya. Ya, apa itunya ya? Breakout enggak ada breakout kok, Pak. Ya, lu kalau lihat ini, apakah ini breakout? Enggak. Breakout ini kita gimana? Breakout harus di close di atasnya. Kalau dia nggak di close di atasnya, ini kan berarti cuma ini doang kan, cuma shadow doang kan. Karena itulah makanya kenapa harga closing itu jauh menjadi harga yang jauh lebih penting. Gitu. Karena itu kita tunggu. Ya, ini belum ada konfirmasi breakout, volumenya memang gede, tetapi kan cuma hasilnya shadow. Gitu ya. Nah, kalau lihat dari ini EMA-nya, ini EMA 200 masih di atas. Jadi ya si Harum ya masih minornya juga di daily-nya juga tetap disebut sebagai downtrend. Gitu. Jadi kalau saya tidak masih belum tertarik sih sama Harum. Karena konfirmasinya belum ada. Oke, next. Ini apa? Pewon. Pewon ini ada apa? Oh, dia rally ya? Oh, enggak, belum. Ya, ini Pewon. Ini Pewon teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat Pewon lebih ya, lebih agresif, kita tunggu aja di sini. Ini saya ambil 420. Ya, kalau dia 420 dia bisa break, nah ini berarti udah ada change of character. Saya nggak tahu hari ini kalau nggak salah ya, memang indeks properti ini lagi bagus ya. Oh iya, ya. Ini propertinya kayaknya memang lagi bagus. Tapi tidak tahu kenapa, ya, apakah 3 juta rumah itu membuat dia menjadi sesuatu, ya, tapi properti memang rata-rata bagus ya. Ya, tapi ini masih awal ya, masih awal sekali. Kalau sektor ini sudah mulai bergerak, ya harusnya berarti ada optimisme di perekonomian kita, itu cukup bagus. Ya, ini yang mau kita lihat. Tapi kalau untuk Pewon, untuk saat ini saya masih belum lihat. Ya, kalau lu mau lihat jauh lebih amannya, lebih baik tunggu di 420. Ya, kenapa? Karena ini cuma naik doang kan. Tidak ada tanda apa-apa loh, cuma naik doang. Kalau lihat dari technical, itu belum ada perubahan pada trendnya. Apalagi kalau lihat weekly. Ya, nah ini weekly kan lebih kelihatan kan. Ini turun, naik dikit, drop. Ya kan? Gitu kan? Nah, jadi kalau lu mau ya tunggu dia minimal break inilah. Nah, break ini pun kita masih ini ya, masih perlu menunggu nanti apakah dia akan ada swing low, kemudian habis itu baru naik lagi. Gitu ya. Tapi memang pada dasarnya kayak properti memang lagi bagus ya. Tadi ada sempat ngomong Asri, Asri apa ya? Tuh, ya. Dia kayaknya memang lagi bagus. Ya, tapi kita belum tahu ya. Kalau teman-teman boleh cari dulu tren untuk si propertinya. Tapi ya untuk yang saat ini kalau lihat ekonomi lagi lesu segala macam, properti naik kan jadi tanda tanya ya. Ada apa di situ? Nah, jawab dulu pertanyaan itu. Ada apa di situ? Apakah orang-orang sudah mulai berbondong-bondong beli properti untuk saat ini?
atau enggak? Ya kalau enggak ya nanti dulu gitu. Apakah karena 3 juta rumah mempengaruhi mereka enggak gitu. Ya, ini kayak gini-gini ya. Jadi ya kalau kita masih lihat properti nanti dulu lah ya. Minimal nanti lah. Kalau ini masih terlalu awal untuk menentukan bahwa oh kita masuk dalam properti, saya tidak akan terlalu buru-buru untuk masuk ke situ. Oke, kecuali memang kita udah tahu ya bahwa ada ini ya, ada sesuatu yang kita lihat akan diprice ke depannya. Kalau properti, apa yang lu price in sekarang? Gini, kita tanya dulu untuk data-data sekarang aja ya. Pertanyaannya cuma simpel aja. Apa yang di price in oleh si smart money ke depannya? Laporan keuangan. Ya, ini dalam keadaan ekonomi saat ini, laporan keuangannya kira-kira akan mengarah ke sesuatu yang luar biasa atau seperti apa? Oh, ekspektasi BI Cut diturunin karena GDP turun. Yang saya mungkin lihat adalah Bank Indonesia akan lebih cenderung mengikuti The Fed dibandingkan dengan GDP. Ya, kenapa? Karena kalau Bank Indonesia menurunkan lagi suku bunga, ya nurunin suku bunga, sebelum The Fed nurunin suku bunga, berarti kita punya spread antara The Fed dengan kita itu akan tambah kecil. Kalau tambah kecil, berarti surat utang kita, obligasi kita akan lebih tidak menarik lagi. Memang iya di satu sisi mungkin akan bagus untuk perekonomian, tetapi di satu sisi yang lain akan terjadi outflow. Kalau dia outflow, maka berarti foreign direct investment kita akan turun juga. Gitu. Jadi ini pasti akan Bank Indonesia pasti tidak akan menurunkan suku bunga lebih cepat dibandingkan dengan The Fed. Ini yang kita lihat ya. Jadi kalau ekspektasinya ke situ, kita belum lihat data-datanya. Ya, kita belum lihat data-data bisa mengarah ke situ. Ya, nah suku bunga kita kira-kira berapa sekarang? Mana Indonesia? Udah lama nggak lihat yang Indonesia punya. Nah, kita lihat ya, ini pertumbuhan ekonomi kita kan 4,87 ya di bawah ekspektasi. Kemudian, nah ini suku bunga kita kan, ini kan di tanggal 21 Mei. Apakah ini akan turun 5,75? Kalau dia turun, US punya kan adalah 4,4 sekian kan, ya. Jadi otomatis range-nya itu kecil, makanya kemarin kenapa dinaikin? Ya agar outflow-nya berkurang. Ya kalau lu turunin, berarti outflow-nya kan siap-siap untuk dilepas. Itu sekarang outflow-nya kan lagi apa inflow-nya kan udah mulai balik lagi nih. Ya kalau sampai itu diturunkan, ya kita agak khawatir outflow-nya mulai terjadi lagi. Nah, kemudian habis itu perekonomian kita jadi pasti akan mulai tidak begitu stabil. Ini yang kita lihat ya. Kalau untuk ekspektasi untuk penurunan suku bunga, dia mungkin tidak akan mendahului The Fed. Kalau The Fed belum turunin suku bunga, Bank Indonesia kelihatannya akan ya nanti dulu gitu. Karena untuk menurunkan suku bunga The Fed kayaknya masih jauh. Sangat jauh gitu loh. Itu yang kita lihat, ya. Oke, nah sekarang SRWare. Apa yang teman-teman lihat dari SRWare? Ini kalau trendnya itu masih downtrend. Udah, jangan dilihat dulu. Itu masih terlalu awal untuk kita bisa melihat sebuah trend di S. Gitu, ya. Jadi kalau lu lihat S, teman-teman mungkin bisa coba cek era. Gitu, nanti coba lihat coba lihat era gitu kan. WIM, 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 WIM. Oke. Oh, dia udah mulai lagi ya. Oke. Ya, ini belum dapat. Oke, ini paling buat trading jangka pendek doang ya si Wim ya. Teman-teman paling dia kalau misalnya dia bisa balik ke sini, bentar saya lihat volumenya dulu. Nggak kena. Oke. Oke. Nih ya, kalau untuk Wim ya, teman-teman kalau misalnya dia bisa balik dulu ke sini ke sekitar 730, lalu mungkin bisa 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 buy daerah situ, tapi kalau misalnya dia turun di bawah ini berapa? 560 sampai 600 ya. Turun di bawah 600 kita keluar. Gitu ya. Nah, atau enggak, teman-teman berarti tungguin dia ngebreak EMA 200. Nih, break sini. Break 870. Ya, saya nggak tahu teman-teman bisa cek bagian laporan keuangannya untuk WIM.
Memang kalau dari sisi pergerakan harganya, ini WIM itu memang agak-agak difavoritkan banyak orang ya. Ya karena dulu kan sempat ini kan, nah lihat nggak? Ya dulu kan sempat begini kan. Nah sekarang kan udah di daerah bawah lagi kan. Nih daerah sini lagi. Ya dia udah turun sampai ke bawahnya lagi kan. Nah harapan harapan banyak orang adalah dia bisa kembali lagi menggunung begini gitu. Ya ini udah pasti susah lah, susah untuk ngarapin begini. Ya susah untuk ngarapin dia bertindak kembali lah seperti ini. Kenapa? Karena dulu itu memang ada ledakan pada laporan keuangannya dan lain sebagainya kan. Kemudian cukainya itu juga em, dinaikin terus kan. Ya, jadi kita masih ngelihat ya ini teman-teman cek ini buat buat ini ya, short term dulu ya. Dia break 870 lu bisa ambil ya, tetapi ingat ya ini paling cuma buat short term doang. Jangan ngarapin jangan apa ya? Jangan ngarapin dia ke sini. Jangan ngarapin dia ke sini dulu. Ya, yang kayak gini-gini nih. Jangan diharapin dulu. Yang kita perlu lakukan adalah sekarang lu cari data dulu. Kira-kira dia akan memprice-in seperti ini lagi nggak? Ya kalau dia nggak ada harapan memprice-in seperti itu lagi, ya berarti ya udah lu cuma trade untuk jangka-jangka pendek aja, cuma buat swing doang. Oke? Ya ini untuk WIM ya. Walaupun iya dia udah sampai ke dasar lagi. Itu jangan harap oh dia udah sampai ke dasar kemudian habis itu dia naik lagi. Dia kan butuh aksi manajemen ya, aksi dari manajemen itu. Apa yang menjadi aksi manajemen? Yang kita butuh lihat itu adalah aksi manajemen itu melakukan ekspansi. Nah, ekspansinya itu bisa kayak dulu nggak? Yang bisa menghasilkan laporan keuangan seperti dulu agak kinclong begitu. Kalau tidak, ya udah jangan harapin lagi balik ke sini. Itu ya. Oke, ini untuk WIM ya. Kemudian brand untuk koreksi sel atau distribusi. Brand ini, oh itu BRPT ya. Brand ini kan setelah ini ya, kalau nggak salah setelah dividends kan, kemudian habis itu dia nggak pernah balik lagi ya. Ini koreksi yang sehat atau memang indikasi distribusi? Memang sudah distribusi sejak lama, Pak. Jadi kalau dia distribusi itu udah dari sini. Oh, ini pakai weekly aja ya, biar kelihatan lebih bagus. Nah, ini adalah area distribusinya di daerah atas. Ya, kalau misalnya kita mau gedein, ini adalah area distribusinya memang gede sekali. Ini adalah area distribusi. Ya kalau nanti lu mau lihat dia akumulasi lagi, berarti di daerah bawah sini, di daerah bawah, itu nanti pasti akan ada pengumpulan barang. Tapi kalau tidak ada pengumpulan barang di situ, ya sudah selesai. Ya di daerah Sumatera Selatan, petani-petani baru dapat bonus dan insentif dari pabrik. Eh, bukannya harga CPO itu lagi ini ya, lagi lagi jelek banget ya. Tadi ada yang ini kan, ada yang ngomongin soal TAPG ya. Mana tadi? Ada kan? Ada yang bahas TAPG nggak? Ya itu brand ya, itu brand kurang lebih ya. Ini udah itulah. Mana tadi? Ada yang bahas TAPG nggak tadi ya? Ada ya. Nih, TAPG ya. TAPG itu kan memang oke, kondisinya kan bagus kan. Saya mungkin akan cenderung lebih melihatnya di daerah sini nih. Ini. Ya ini kan dia udah naik. Kemudian habis itu laporan keuangannya bagus banget dan lain sebagainya kan. Saya butuh adalah dia koreksi. Nah, dia udah mulai koreksi kan. Ya, ini saya buang dulu ini. Nah, saya butuh dia koreksi. Nah, koreksinya kemana? Ke daerah sekitar ini nih. Kalau bisa ke daerah sekitar 900. Ini daerah EMA 50 deh. Ya, EMA 50 atau daerah sini nih. Ini adalah daerah di mana gap-gapnya kebuka. Ya, kalau dia bisa tutupin ini baru naik, mungkin kita akan lebih tenang untuk lihat ke atasnya. Ya, ini untuk TAPG ya. Ini kalau nggak salah udah saya post juga deh. Oke, dia turun. Kalau dia bisa ada koreksi, kalau enggak ya teman-teman, kalau memang udah pede banget dengan ini ya, dengan program B40, B50, apalagi yang ini Pak Ota soal ini ya di sawit itu banyak dapat insentif atau bonus dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya kebutuhan untuk sawitnya masih sangat kenceng sekali ya. Artinya teman-teman udah bisa lakukan cicilan. Ah, THPK besok kumdet ya? Oh, oh kumdet besok.
Oh, oke. Nah, kalau besok kumdet, lebih baik teman-teman tungguin XDAT. Ya, kita moga-moga moga-moga dia turun ya. Kenapa? Karena beberapa beberapa XDAT-nya THPG itu nggak turun. Ya. Nah, kalau misalnya dia XDAT, ya moga-moga dia ada turun. Nah, XDAT itu teman-teman tungguin. Ya, lebih baik masuk di XDAT dibandingkan dengan di kumdet. Oke, ya. Jadi ini mungkin daerah-daerah sini lah. Daerah 900 sampai ke 800. Nah, itu daerah yang jauh lebih cakep untuk teman-teman koleksi. Lebih ini ya, lebih low risk, risknya lebih rendah kan? Karena kita bisa taruh stop lossnya di sekitar 780 atau di bawah nih. Di berapa nih? 760. Oke, ya. Itu TAPG. Em, apalagi. Banyak banget ya. Oke, ada tadi apa? Petro. Nah, Petro ini udah teman-teman kalau udah punya barang udah ikut aja. Ya ini kalau udah punya barang udah ikutin aja. Ini harusnya udah trailing stop karena Petro itu saya, saya sendiri ngambilnya di situ kan. Ya kemudian habis kumdet tuh nggak turun-turun. Ini memang cukup bertahan nggak tahu lah ya kenapa ya. Ya. Jadi kalau teman-teman udah punya barang, teman-teman tinggal hold aja. Kalau belum punya barang, cari yang lain deh. Ya, cari aja yang lain. Oke, habis itu apa? Raja ya. Nah, raja ini balik lagi soal gas dan soal em, minyak bumi ya. Minyak bumi terakhir itu ada kenaikan. Ada mana minyak bumi sih? Duh, oh ini. Ini ya. Ini minyak ya. Oke, dia naik berapa ya? Dia naik berapa? Ini 3 hari ini naik. Ya, tetapi pada dasarnya dia downtrend. Oke, kenapa dia downtrend? Karena sekali lagi ini adalah siklus ekonominya. Jadi kalau siklus ekonominya tidak baik, ya otomatis dia akan turun. Oke, dia tetap akan ya tetap lebih murah, bahkan bisa lebih murah lagi. Kalau lihat teknikalnya memang dia sedang dalam keadaan downtrend. Ini minyak bumi. Kemudian kalau gas sama juga. Gas itu kan berarti ikut industri ya, ini gas ya. Gas ini kan ikut industri. Ya, eh, teknikalnya gas enggak loh. Bentar, ini gasnya enggak loh. Gasnya malah udah break. Ya, cek lagi deh, biar cakep. Nah, oke. Nah, gasnya malah agak bagus ini. Ya, kita tungguin beberapa waktu ke depan ya. Gasnya malah agak bagus. Ini jangan nyampe gas agak bagus ini di daerah situ. Nah, kalau gas bisa naik sampai ini ngebrek lagi ya di 46 4.600 sampai 4.000 berapa sini? Ya 4.600 ya. Dia kalau bisa break lagi ke atas, ini berarti gas udah lumayan lumayan mulai ini ya, mulai membaik ya. Oke, nah kita lihat raja ya. Berarti raja itu salah satunya ya kita lihat gasnya lah. Oke, nah kita lihat ya. Untuk teknikalnya si raja, kita masih ngelihat dia masih dalam keadaan uptrend ya. Ini adalah chart weekly ya. Ini masih dalam keadaan uptrend. Oke, kita lihat ke daily-nya. Apakah kita udah bisa ngambil? Oke, nih. Kalau untuk daily, kita kalau teman-teman misal mau ngambil ini raja mana itunya? Nah, tunggu break ini. Ini daily ya. Ini break berapa? 2.380. Belumnya mana? Ya, betul ya. 2.380. Oke. Ya, 2.380. Kemudian habis itu stop loss-nya. Jangan lupa ya. SL-nya teman-teman bisa taruh di bawah di daerah 2.000. Di daerah 2.000 atau di bawah sini. Di daerah 1.750. Oke, nah kita kalau ini dia masih terus bisa terus swing high swing low. Ngambil ini aja. Ini ya, SL-nya kita targetin di sini atas 1/2 lah ya, atau 1/2,5. Nah, kurang lebih sini.
Ya, ini untuk raja. Jadi sembari ya ini kan raja kan, Pak. Ya, nah ini sembari tetap perhatikan ya. Ini kebetulan gasnya bagus, kemudian habis itu nanti kontrak-kontrak untuk gasnya juga itu masih tetap bertahan apa enggak. Terakhir itu kalau tidak salah anaknya si raja kan udah IPO kan? Ya, anaknya si raja, anaknya si raja berarti si ratu ya kalau nggak salah ya. Ya, nah itu juga teman-teman ikutin karena keduanya itu pasti akan saling berhubungan. Yang megang sahamnya soalnya sama sih. Itu nih ya, lihat ya sama nggak? Ya, kalau dia dia ini kan likuiditasnya lebih sedikit ya, likuiditasnya lebih sedikit, jadi kalau dia udah mulai naik ya biasanya raja akan ikut ya kan, raja selalu ikut ratu kan biasanya begitu biasanya ya. Ya, jadi kalau ini udah mulai biasanya raja udah mulai gitu. Oh ya udah mulai naik ya itunya ya, sawitnya ya. Oke ya. Oke, teman-teman, paling segini dulu ya. Saya tutup dengan bumi. Ini ada apa sih dengan bumi? Eh, enggak sih ya. Oke, kalau teman-teman ngambil batu baranya, ngambil itu ya dari sektor batu baranya, saya mungkin lebih 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 melihat ke Indi dibandingkan dengan si bumi. Ya, atau teman-teman kalau misalnya lihat batu bara, satu lagi, saya lupa, satu lagi saham apa ya? Saham yang batu bara yang sering kita bahas itu apa ya? Lupa saya. Ya, kalau kebetulan yang saya masih pegang itu adalah Indi. Kalau lu lihat masih di batu bara, walaupun dia udah mulai buang-buang batu baranya ya, ini yang kita lihat itu adalah Indi. Ini kan udah ketutup kan, udah selesai ya, untuk gapnya itu udah kelar. Jadi udah, ya kita udah selesai dengan Indi. Jadi ini yang kita mau lihat itu adalah di daerah sini yang saya sebut sebagai minor uptrend. Jadi udah high high. Ini adalah LPS-nya. Ya, nanti sampai dia break 1820, berarti udah teman-teman udah tinggal lepasin aja dia jalan aja terus gitu. Ya, kenapa? Karena ini teknikalnya. Lihat ya, pakai weekly mungkin lebih kelihatan. Nah, ya ini teknikalnya, ini yang saya lihat nih. Oke, ini adalah springnya, ini adalah springnya, ya ini adalah LPS-nya. Ini tambah muatannya di sini, di daerah LPS. Ya, nah habis itu kalau dia break ini 1820, wis udah ya. Ini mungkin nanti akan ada kayak dewa ya. Ada SOS-nya. Kalau nggak ada, udah lanjut. Ya, moga-moga sih harusnya ada. Kalau teman-teman mau tambah muatan ya daerah LPS, kalau nggak daerah SOS. Gitu. Cek aja si Raja. Nah, kita teman-teman mungkin yang kita harapkan pada Indi itu adalah kayak gitu. Ya. Oke, itu setup kita banget sih. Ya, mana si Dewa. Oke, teman-teman lihat. Nah, kayak gitu ya. Ya, di bawah akumulasi ini SOS. Ya, kemudian habis itu naik. Kalau dia udah naik, udah selesai itu. Berarti udah kelar di situ. Nah, cuman ya ini sekali lagi saya nggak ngomongin soal Dewa, cuman saya tunjukin aja dia punya technical. Kebetulan cocok itu dengan setup kita. Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Untuk hari ini saya pikir saya nggak bisa bahas semuanya. Eh, nanti saya akan lihat ya. Kayaknya sih udah cukup semua lah ya. Nah, ini paling saya coba lihat ini apa sih? Ini batu bara juga. Oh, kalau ini kan baru IPO, Pak. Baru IPO nggak usah dilihat. Udah, pokoknya udah kelar begitu aja ya. Kalau udah baru IPO nggak usah. Datanya terlalu sedikit untuk kita bisa perhatikan. Ya, oke. Baik teman-teman, saya pikir untuk hari ini kita cukup dulu di sini ya. Nanti kita ketemu lagi nanti di hari Jumat. Ada yang mungkin ya nanti saya lihat ada yang lebih menarik. Saya mungkin nanti akan post di IG kalau nggak di tele ya. Oke, thank you semuanya untuk waktunya. Saya izin pamit dulu ya. God bless semua, sampai ketemu.